Внимание! Пуск! Есть. Di tengah meningkatnya ketegangan global dan perlombaan senjata modern, satu nama kembali muncul sebagai simbol kekuatan dan ketakutan sekaligus. Rudal balistik taktis yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mematikan di era peperangan modern. Ia melaju secepat kilat, bermanuver seperti makhluk hidup, dan menghantam targetnya dengan presisi yang hampir sempurna. Inilah rudal Iskander, senjata yang membuat NATO meningkatkan kewaspadaan, Eropa menahan napas, dan para analis militer di seluruh dunia mengubah perhitungan strategisnya. Hari ini kita akan membahas secara lengkap apa sebenarnya kehebatan rudal Iskander, berapa biaya jika negara seperti Indonesia membeli dan mengoperasikannya, dan bagaimana respon dunia terhadap kehadiran teknologi penghancur ini. Selamat datang di pembahasan mendalam yang akan membuka wawasan kamu tentang salah satu rudal paling ditakuti di dunia. Rudal Iskander dengan kode NATO SS-26 Stone adalah sistem rudal balistik jarak pendek buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan target-target bernilai tinggi. Sistem ini tidak hanya sekedar rudal, tetapi sebuah platform serangan presisi yang mampu menjangkau hingga ratusan kilometer dan mengunci target dengan tingkat akurasi luar biasa. Ada beberapa varian utama dari Iskander, termasuk Iskander M, yang digunakan oleh Rusia dengan jangkauan mencapai 500 km, Iskander E untuk pasar ekspor dengan jangkauan 280 km, serta Iskander K yang memungkinkan peluncur yang sama menembakkan rudal jelajah. Iskander dikembangkan bukan hanya untuk menyerang, tetapi untuk menembus dan menggagalkan sistem pertahanan udara yang paling canggih sekalipun. Inilah yang membuat banyak negara menganggapnya sebagai ancaman serius. Dengan kendaraan peluncur mobile yang mampu membawa dua rudal sekaligus, sistem ini dapat melakukan serangan, lalu berpindah lokasi dalam hitungan menit. Teknik ini dikenal sebagai shoot and scoot, strategi yang membuat rudal sulit dilacak dan hampir mustahil ditindaklanjuti oleh musuh. Kehebatan Iskander tidak hanya terletak pada daya ledaknya, tetapi pada bagaimana ia mencapai targetnya. Rudal ini tidak terbang mengikuti lintasan balistik biasa. Ia bergerak dengan pola kuasi balistik, yakni lintasan yang jauh lebih tidak terduga. Sepanjang penerbangan, Iskander terus bermanuver, mengubah altitude dan jalur dengan cepat, sehingga radar pertahanan udara kesulitan memprediksi arah dan titik jatuhnya. Kecepatan rudal ini mencapai Mach 6 hingga Mach 7, setara 7.000 km sampai 8.000 km per jam. Pada kecepatan ini, waktu reaksi musuh hanya beberapa detik. Bila radar mendeteksinya, rudal itu sudah hampir tiba. Kemampuan manuver penuh di fase terminal membuat interception atau pencegatan hampir mustahil dilakukan tanpa sistem anti-balistik kelas tertinggi. Selain itu, akurasi Iskander sangat mencengangkan. Dengan circular error probable hanya 5 hingga 7 meter, rudal ini dapat menghantam target kecil sekalipun dengan presisi yang lebih mirip drone kamikaze modern, bukan rudal balistik berukuran besar. Kombinasi INS, GLONS, dan optical seeker membuatnya mampu menyerang target stasioner maupun target bergerak dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna. Keunggulan berikutnya terletak pada fleksibilitas hulu ledak. Iskander mampu membawa berbagai jenis hulu ledak, mulai dari high explosive, cluster, termobarik, penetrator anti-bunker, hingga hulu ledak elektromagnetik. Dan yang paling ditakuti adalah kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir taktis meskipun hanya untuk varian Rusia. Fakta ini membuat negara-negara di sekitar wilayah operasi Rusia selalu waspada dan meningkatkan sistem pertahanannya. Jika suatu negara, misalnya Indonesia, ingin membeli sistem rudal kelas Iskander,
biayanya akan sangat besar. Sebuah rudal Iskander diperkirakan memiliki harga antara 2,4 hingga 3 juta dolar Amerika. Dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar, harga satu rudal berkisar antara 40 hingga 50 miliar rupiah. Harga tersebut hanya untuk rudalnya saja. Untuk peluncur utama atau TEL, biayanya jauh lebih besar. Satu unit TEL lengkap dengan sistem komando dan kendaraan pendukung dapat mencapai 25 hingga 35 juta dolar Amerika. Jika dikonversi, satu unit TEL berada di kisaran 425 hingga 599 miliar rupiah. Sebuah baterai rudal biasanya terdiri dari 2 hingga 4 peluncur. Bila dihitung penuh, satu baterai Iskander dapat dengan mudah menelan dana hingga triliunan rupiah hanya untuk akuisisi awal. Biaya operasional jangka panjang. Namun, biaya pembelian bukanlah satu-satunya pengeluaran besar. Biaya operasional jangka panjang justru lebih besar daripada harga akuisisinya. Untuk rudal balistik berkualitas tinggi seperti Iskander, biaya penyimpanan, sertifikasi ulang, perawatan propelan padat, dan penggantian komponen sensitif bisa mencapai 60 hingga 100 miliar rupiah per rudal selama masa pakai. Jika sebuah baterai memiliki 12 rudal, maka perawatan rudal saja dapat menelan biaya 700 hingga lebih dari 1 triliun rupiah selama 15 tahun operasi. Perawatan kendaraan peluncur juga bukan hal murah. TEL Iskander membutuhkan biaya operasional sekitar 1,5 hingga 2,5 juta dolar per tahun, atau sekitar 25 hingga 42 miliar rupiah setiap tahun. Jika dihitung untuk 20 tahun, biayanya mencapai 500 hingga 800 miliar rupiah per peluncur. 2 peluncur berarti lebih dari 1 triliun rupiah hanya untuk pemeliharaan kendaraan. Ditambah lagi biaya logistik satu baterai, pelatihan personel, sistem komando, bahan bakar, dan manajemen operasional yang bisa mencapai 50 hingga 80 miliar rupiah setiap tahun. Dalam 20 tahun, biaya operasional baterai lengkap dapat mencapai 1 hingga 1,7 triliun rupiah. Dan untuk baterai yang lebih besar, total tersebut dapat meningkat menjadi 6 hingga 9 triliun rupiah. Angka-angka ini menunjukkan bahwa membeli dan mengoperasikan Iskander bukanlah keputusan sederhana, tetapi investasi jangka panjang yang sangat besar. Respon dunia terhadap Iskander. Rudal Iskander mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional. NATO menyebutnya sebagai ancaman serius bagi kawasan Eropa. Penempatan Iskander di Kaliningrad oleh Rusia membuat negara-negara NATO memperkuat sistem pertahanannya. Sebab dengan jangkauan 500 km, Iskander mampu menjangkau ibu kota Eropa Timur dalam hitungan menit. Amerika Serikat menilai Iskander sebagai salah satu senjata taktis paling berbahaya yang dimiliki Rusia. Mereka menyebutnya sebagai High-End Precision Strike Weapon, sebuah senjata yang dirancang untuk menyerang dengan akurasi seperti bedah laser, sambil tetap sulit dideteksi dan dicegat. Uni Eropa menyatakan keprihatinan mendalam, terutama ketika Rusia menempatkan Iskander dalam latihan-latihan militer di dekat berbatasan NATO. Bagi mereka, Iskander bukan sekedar senjata, tetapi alat tekanan geopolitik yang dapat mengubah stabilitas kawasan kapan saja. Di Asia Timur, negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan melihat Iskander sebagai ancaman potensial. Desain rudal Korea Selatan, KN-23, sangat mirip dengan Iskander, menunjukkan bagaimana teknologi ini menginspirasi proliferasi rudal balistik modern di kawasan yang sudah tegang. Ukraina adalah negara yang paling merasakan dampak langsung Iskander. Dalam konflik modern, rudal ini menjadi salah satu senjata Rusia yang paling ditakuti karena sangat sulit dicegat, meskipun oleh sistem pertahanan udara yang mereka miliki. Serangan Iskander seringkali menghasilkan kerusakan besar pada target strategis. Rudal Iskander bukan sekedar senjata. Ia adalah representasi dari bagaimana teknologi militer telah berkembang begitu jauh, hingga dapat memadukan kecepatan ekstrim, presisi tinggi, dan kemampuan penetrasi yang hampir tak tertandingi. Namun di balik kecanggihan itu, ada konsekuensi besar. Mulai dari tingginya biaya operasional, dampak geopolitik yang luas, hingga risiko eskalasi konflik global. Apakah Indonesia atau negara lain harus membeli sistem seperti ini?
Semua kembali pada kebutuhan pertahanan, kemampuan finansial, dan dampak diplomatik yang mungkin terjadi. Yang jelas, Iskandar adalah salah satu senjata yang membuat dunia memperhatikan, waspada, dan terus menghitung ulang strategi keamanannya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar channel ini bisa berkembang dan menghadirkan lebih banyak konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.